Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pernah berjanji akan langsung turun tangan jika sekjennya Hasto Kristianto ditangkap KPK. Meski demikian, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menjelaskan PDIP dan Hasto akan bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum. Penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menambah jumlah orang yang terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. Diduga memiliki peran sebagai pemberi suap, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka kelima. Selain memberikan suap, KPK juga menemukan fakta dan memiliki bukti jika Hastolah yang meminta Harun Masiku merendam alat bukti telepon genggam dan menyuruh Harun Masiku segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. PDI pun bereaksi atas penetapan sekjen mereka sebagai tersangka di KPK. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati menyebut akan mendatangi penegak hukum jika sekjennya ditangkap. Megawati menyatakan sebagai Ketua Umum PDIP, ia bertanggung jawab atas sekjennya. Meski demikian, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menjelaskan PDIP dan Hasto akan bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum. Gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. PDI Perjuangan dan sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo juga turut merespon penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Disinggung soal namanya masih dikaitkan dengan kasus itu, Jokowi menjawab santai. Ia menegaskan dirinya sudah purna tugas. Jokowi meminta hormati seluruh proses hukum yang ada. Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Purna tugas pensiunan nggak tahu. Upaya hukum tengah disiapkan PDIP untuk menghadapi penetapan tersangka Hasto Kristianto oleh KPK. KPK mengaku siap jika PDIP melayangkan gugatan pra-peradilan demi membebaskan sekjennya. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kelanjutan dari kasus dugaan suap yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto? Akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati yang berada di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Masni, bagaimana perkembangan penyidikan kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Masni? Ya, Mercy dan juga saudara, hingga saat ini tentunya KPK terus melakukan pendalaman terhadap kasus suap dan juga perintangan penyidikan terhadap
kasusnya Harun Masiku yang menjerat ini sebagai tersangka adalah Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Namun informasi terakhir memang dari KPK adalah untuk Hasto Kristianto dan juga mantan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli ini dicekal ke luar negeri selama 6 bulan usai dari Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, di mana pada tanggal 24 Desember 2024 lalu KPK ini menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dari kasus suap dan juga perintangan penyidikan pada kasus Harun Masiku pada tahun 2020 lalu. Untuk dari Ketua KPK sendiri, Setio Budianto menyebutkan bahwa Hasto Kristianto ini bersama dengan Harun Masiku ini berjanji akan memberikan hadiah atau suap begitu ya, Mersi dan juga saudara, kepada mantan komisioner KPU pada waktu itu adalah Wahyu Setiawan terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024, di mana kasus ini juga terkait juga dengan kasus suap pergantian antar waktu caleg PDIP pada tahun 2019 yang pada saat itu di mana nama Harun Masiku ini dijanjikan akan menjadi pengganti dari anggota PDI Perjuangan yang meninggal pada Pileg 2019 lalu. Dan juga selain itu pun perintangan penyidikan yang dimaksud oleh KPK yang dilakukan oleh Hasto Kristianto adalah dari Hasto Kristianto ini menyuruh Harun Masiku untuk merendam ponsel miliknya dan juga kabur usai adanya OTT yang dilakukan oleh KPK 5 tahun yang lalu. Dari penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap Hasto Kristianto ini, PDI Perjuangan juga memberikan tanggapan di mana PDI Perjuangan menyebutkan bahwa tidak ada bukti yang cukup begitu ya, dan tidak ada bukti yang kuat untuk penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada kasus suap dan juga perintangan penyidikan kasusnya Harun Masiku. Dan PDI Perjuangan ini tengah melakukan upaya hukum untuk membuktikan bahwa Hasto Kristianto ini tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan juga dari sisi KPK ini sendiri menyatakan bahwa akan siap jika adanya pra-peradilan yang disampaikan atau nanti akan diajukan oleh PDI Perjuangan. Mersi. Mas Ni, selain Hasto Kristianto ada juga nama mantan Menkumham Yasona Lawli yang juga terseret kasus Harun Masiku. Bagaimana perkembangannya, Mas Ni? Iya, sama juga seperti dengan Hasto Kristianto, Mersi dan juga saudara. Terakhir itu dari KPK juga telah mengeluarkan pencekalan terhadap Yasona Lawli, yaitu mantan Menteri Hukum dan HAM dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan, di mana ini kita melihat dari penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, ini dilakukannya pemeriksaan terhadap Yasona Lawli beberapa waktu sebelumnya, dan juga setelah ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka begitu ya, Yasona Lawli juga ikut dicekal ke luar negeri. Dan ini sudah disampaikan juga oleh juru bicara KPK Tessa Mardika, dan membenarkan bahwa dua orang ini, Hasto Kristianto dan juga Yasona Lawli, dicekal ke luar negeri selama 6 bulan. Ini berkaitan dengan bertujuan jika nantinya dari Yasona Lawli dimintai keterangan untuk memperdalam dari kasus suap dan juga perintangan penyidikan yang berkaitan dengan kasus Harun Masiku ini, maka dari KPK ini bisa langsung untuk memanggil dan memintakan keterangan, dan tidak ada alasan sedang di luar negeri begitu, Mersi dan juga saudara. Dan untuk dari pencekalan ini sendiri juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Adrianto bahwa dua nama ini sudah masuk dalam pencekalan dan tidak dibolehkan untuk keluar negeri. Dan juga dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo juga menyebutkan bahwa langkah yang dilakukan oleh KPK untuk mencekal kedua orang ini, Hasto Kristianto dalam hal ini Hasto Kristianto dan juga Yasona Lawli, merupakan langkah yang tepat yang diambil oleh KPK. Untuk selengkapnya ini merupakan pernyataan dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Ini merupakan tindakan yang tepat bagi penyidik KPK karena dua hal. Selain memang merupakan kewenangan mereka, namun juga penyidik merasa sangat membutuhkan keterangannya sewaktu-waktu, sehingga tidak ada alasan mangkir karena berada di luar negeri. Yasona Lawli menurut saya merupakan saksi kunci, bisa untuk pengembangan perkara lainnya. Apalagi kita tahu bahwa Yasona merupakan saksi-saksi terakhir sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka.
KPK Yudi Purnomo menyebutkan bahwa kalau Yasona Lawli ini bisa menjadi saksi kunci dan juga bisa menjadi untuk pengembangan kasus yang berkaitan dengan Hasto Kristianto tentunya, dan juga yang tentunya berkaitan juga dengan kasus yang menjerat dari Harun Masiku. Dan kita ketahui juga bahwa beberapa waktu yang lalu sebelum penetapan dari Hasto Kristianto sebagai tersangka begitu, Mercy dan juga saudara, sudah dilakukannya pemeriksaan terhadap Yasona Lawli, baik itu kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan juga waktu itu sebagai Menteri Hukum dan HAM. Dan juga Yasona menyebutkan bahwa dirinya waktu itu memberikan keterangan terkait dengan yang dimana dirinya ini sempat memberikan surat ke Mahkamah Agung untuk meminta fatwa yang digunakan sebagai acuan terkait dengan sistem anggota DPR pergantian antar waktu yang dilakukan pada tahun 2020 lalu. Dan kita masih menunggu bagaimana dengan perkembangan kasus yang menjerat Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, dan juga bagaimana kasus perkembangan untuk kasus Harun Masiku, mengingat saat ini masih dalam masa cuti Natal 2024, dan kita akan menunggu bagaimana informasi terbaru nantinya dari KPK. Mercy. Terima kasih Mas Nia Rahmawati, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Saudara yang juga jadi sorotan,